kepada teman-teman Bareskrim Mabes Polri tentang perkembangan 3 laporan polisi yang kami laporkan, yaitu terhadap Pak Pasren dan Kavi, kemudian terhadap Pak Rudiana, dan juga kepada Aib. Dan hari ini ada Pak Muran, ini orang tua dari Pak Eka Sandi dan juga Aldi, ya. Rinaldi ya, dipanggil disaksi. Kenapa ini dipanggil menjadi saksi? Oleh karena kita tahu Rinaldi ini kan sempat diamankan, ditangkap, dan di dalam persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Rinaldi ini adalah salah satu yang memberikan kesaksian di depan pengadilan dan dibawa sumpah, ya, dan menyatakan apa yang dia alami. 24 jam kurang lebih dia diamankan, dan keluarganya ini melihat, dan bahkan dalam kesaksiannya kan sampai hampir 2 bulan sesudah dia dilepaskan itu, bukti penganiayaan atau bukti luka kondisi fisik dia itu orang tuanya melihat. Mungkin itu terkait itu akan diperiksa, kan gitu kan. Apa betul nggak 2 bulan, dan apa yang dilihat, luka-luka apa sih yang dilihat oleh orang tuanya. Jadi menurut kami sekali lagi bahwa terhadap laporan kepada Pak Rudiana, ya, ini menurut saya tidak harus menunggu putusan PK, ya. Karena ini adalah pidana murni menurut kami, ya. Yang kami laporkan kan tentang dugaan penganiayaan, penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Artinya bukan hanya Pak Rudiana dan kawan-kawan, ya. Kawan-kawannya itu siapa? Silakan Pak Mabes Polri, ya, penyidik yang akan menentukan. Kami hanya menghadirkan, membantu dalam sisi saksi yang dibutuhkan, ya. Bahwa para terpidana sudah bersaksi bahwa mereka ini mengalami penyiksaan, mengalami penganiayaan. Kemudian Aldi yang sudah sempat juga dilepas dan mengalami penyiksaan, dan luka fisiknya disaksikan oleh keluarganya. Nanti mungkin Pak Muran bisa bercerita, selain Pak Muran siapa saja yang melihat. Kan itu kan lukanya 2 bulan katanya butuh penyembuhannya. Nanti bisa ditanyakan oleh kepada Pak Muran, apa betul nggak 2 bulan itu gitu kan, luka itu yang dialami. Ini kan sungguh ironis, ya. Artinya kami kenapa ini penting, ya, kenapa ini penting buat kami dalam kasus Vina Cirebon ini? Karena kalau betul dugaan penyiksaan itu ada, ya, maka otomatis menurut kami apa yang dihasilkan pengakuan itu tidak bernilai. Bias. Saya sekali sampaikan tadi Bang Bariman, saya nggak nangkap, ya. Saya hanya ngamankan aja. Beda, ya, nangkap sama amankan. Karena saat itu pada saat ngamankan saya belum tahu bahwa mereka pelakunya. Untuk penganiayaan juga? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Pak Rudiananya ikut memukul nggak di mobil? Pertama itu nggak mukul, cuma nyampe Polres mukul. Kakak saya sampai pasang badan, Pak. Sampai kakak saya yang dipukulin. Saya cuma merasa nggak kuat, Pak. Sama kayak juga pulang juga nggak bisa, Pak. Jalan aja sampai 1 bulan saya. Lapor wajib aja sampai masih dikampret balak-balik, Pak. Oke, saya paham, ya. Inilah yang Eka Sandi ini yang membela saudara, kan? Saya pasang badan, Pak. Sampai ya Allah dihukum, sampai dipukulin, sampai kayak gitu, sampai remak, Pak. Sampai 1 bulan saya juga baru bisa jalan. Rasa rindu, Pak, sama kakak rumah. Aduh. Jangan saya, ya Allah, sampai kepala dipukuli sampai gembok, sampai dihidupin sampai air kecil 1 gelas. Saya masih ada di situ, Pak. Pertama adalah pelanggaran hak atas terbebasnya setiap orang dari penyiksaan. Jadi 8 terpidana yang mereka sudah menjalani penjara selama beberapa tahun itu mengalami penyiksaan ketika mereka diperiksa, ya, baik itu terutama di Polres Cirebon dan di Polda Jawa Barat. Ya, didapatkan suatu dari hasil penyiksaan yang dilarang oleh hukum pidana kita, satu, ya kan? Yang kita laporkan kan ada pasal 442, ya, tentang tindak pidana ya, membuat orang mengaku dengan tindak pidana kekerasan, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memaksa orang untuk mengaku atas apa yang dialami dalam keadaan tekanan dan sebagainya. Dan kami melihat kalau itu benar terjadi, bukan hanya hukum Indonesia yang melarang itu, hukum internasional, hukum HAM internasional, ya, yang sudah kita ratifikasi, yang kita sudah terima dalam hukum HAM di Indonesia anti penyiksaan, dan sudah kita terima, dan Indonesia itu adalah salah satu negara yang ikut menandatangani dan sudah meratifikasinya. Tentu ini haram buat kita. Udah nggak bisa jalan, sampai digotong royong sama bapak saya sama kakak sangat fatal. Sampai mobil, sampai dapat polisi bahasa itu, sampai saya diomong sama warga itu, Pak. Maling apa? Padahal saya bukan maling, bukan pembunuh. Tapi saya remuk dipukulin sampai polisi, sampai saya nggak punya salah, Pak.
penyiksaan. Jadi foto panda itu di-create. Mata panda itu ternyata baru saya tahu dikasih balsem oleh tahanan. Seolah ada penyiksaan yang luar biasa. Lalu bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang. Jadi informasi yang kami terima baik dari terpidana maupun dari kuasa hukum itu membuktikan 8 orang itu memang mengalami penangkapan sewenang-wenang pada saat peristiwa itu terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran atas unfair trial, termasuk di dalamnya akses atas bantuan hukum, kunjungan keluarga gitu ya. Dan baru didampingi beberapa saat ketika mereka sudah menjalani serangkaian pemeriksaan yang itu syarat dengan berbagai bentuk kuat gitu ya terjadinya penyiksaan. Kenapa yang penyidikan itu dimulai lagi dari awal oleh Polda? Ngapain nggak ada penyidik Polda yang dinyatakan menyiksa? Kenapa Cirebon aja Pak yang 31 jam? Kita punya logika dong. Dan kemudian ada penyerahannya. Dari sini ada penyerahan bersama Propam, dari sini ada penyerahan bersama dokter. Ada fotonya semua. Dan namanya juga membela ya, sah-sah saja pengacara mau ngomong apalah. Ya, tapi kami kan membicarakan fakta. Fakta mengatakan ya bahwa sesudah mereka ditangkap dari pukul 16 dan menurut pengakuan satu dengan yang lain, kan ketika kita menghadirkan saksi kan satu harus berkesesuaian satu dengan yang lain. Yang kedua, kesesuaian itu berbanding lurus tidak dengan katakanlah bukti fisiknya apa yang mereka alami ya. Fakta ya yang saya sampaikan ini kan fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin dalam proses PK bahwa kurang dari 24 jam buktinya Aldi. Kurang dari 24 jam. Ya kurang dari 24 jam karena ditangkap jam 4 sore, jam 3 sorenya besoknya artinya 23 jam dari situ. Ya dijemput oleh orang tuanya dan itu babak belur bonyok. Masih dipukulin terus suruh mengaku, saya yang bilang nggak tahu itu. Orang mati apa saya juga nggak tahu, tapi tetap dipukulin, disiksa sampai akhirnya nggak bisa apa-apa dan saya udah nggak bisa jalan atau nggak bisa diri, saya di situ ditembak diinjek. Akhirnya saya bebas Pak sore. Saudara masih ingat siapa yang memukuli saudara dari sore? Ingat, Pak. Siapa aja? Coba sebutkan. Namanya Haris Papua sama Gugun. Kalau yang di dalam depan sel itu yang pakai gembok itu saya nggak kenal Pak. Itu Saudara di kepalanya digebok juga? pakai gembok Pak. Berdarah? Berdarah. Ada Pak. bekasnya? Ada Pak. Dan itu mengkonfirm, mereka mengatakan. Kami kan perlihatkan di dalam persidangan PK itu, ada foto-foto yang beredar mereka babak belur. Kita tanya nih kepada para terpidana saat itu, betul nggak kamu? Oh ya betul. Foto ini betul nggak? Oh betul. Sesuai nggak kondisinya? Mereka jawabnya saya kaget, bahkan lebih parah dari itu. Itu mungkin saya nggak tahu jam berapa diambilnya. Menurut mereka kata itu lebih parah dari itu. Itu aja menurut saya udah sadis. Saya sekali sampaikan tadi Bang Bariman, saya nggak nangkap ya. Saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Karena saat itu pada saat ngamankan saya belum tahu kalau mereka pelakunya. Untuk penganiayaan juga? Tidak ada. Tidak ada. Ya nggak apa-apa ya, artinya kami dapat sampaikan bahwa fakta kan yang berbicara kan, bukan mengatakan katanya kan. Ya, kalau mereka bilang itu hasil tahanan yang lain, kapan mereka digabung oleh tahanan? Mereka ditangkap jam 4 sore. Ya, mereka diperiksa menjadi tersangka itu jam 2, jam 3 subuh sampai besok paginya. Aldi jam 3-nya sorenya, siangnya udah dipulangkan. Bahkan ketika pulangkan menurut pengakuannya masih juga apa? Sempat dipukul dulu. Dan di papa. Dan menurut pengakuannya Aldi, ya itu dia pukul dan semua berkesesuaian satu. Semuanya mengatakan itu berkesesuaian. Ya, semuanya terjadi kantor polisi sebelum mereka ditahan. Ya, itu satu. Yang kedua adalah bahwa walaupun mereka tidak mengakui, ya faktanya Aldi ini ketika pulang, makanya penting kesaksian Pak Burhan ini kan, yang melihat kondisi anaknya, ya dibopong pulangnya, ya dan sudahlah bahwa kita harus melihat kondisi yang fakta yang sebenarnya ya bahwa orang tuanya melihat bahwa mereka mengaku tidak melakukan itu sah-sah saja lah mereka mengaku itu tidak melakukan, tapi orang tuanya yang melihat, orang tuanya yang mengalami melihat bahwa ya begitu ngeri ya apa yang dilakukan dan semua mengatakan itu kurang dari 24 jam. Kenapa yang penyidikan itu dimulai lagi dari awal oleh Polda? Ngapain nggak ada penyidik Polda yang dinyatakan menyiksa? Kenapa Cirebon aja Pak yang 31 jam? Kita punya logika dong. Selain dipukul, apakah sama seperti para terpidana lain? Sama Pak, dibakar ini rambutnya Pak, dibakar, ini dibakar. Apanya yang dibakar? Paluan dibakar Pak. Bagaimana caranya? Dibakar pakai korek, dikasih balsem. Mata juga dibalsem, semuanya Pak, mata-mata dibalsem. Saudara umur 15 tahun nih. Iya Pak.
Terus apa lagi yang saudara alami? Ya, rasa sakit Pak, rasa sakit sebulan itu sampai kayak ya Allah. Bener-bener saya tuh kayak udah masuk neraka Pak. Sampai kayak ya Allah, kayak gimana rasanya. Masih mending saya mati daripada saya dipukulin polisi terus Pak. Karena Itu katanya disiksa, pada saat digoreng saya, atau diapa? saya nyerahkan di reskrim, posisi masih itu dan kami foto Pak, ada dokumentasi. Bisa Bukan, saya propos. para pelakunya ini loh. Para Ya, pelaku betul. benar disiksa makanya Tidak mau ada, ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan posisi masih utuh, mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Nggak apa-apa lah ya. Makanya udah bilang bahwa babak belur itu saya pikir kalau disiksanya kalau memang niatnya disiksa ya jangankan 23 jam ya. Setengah jam atau 15 menit aja udah bisa babak belur ya. Saya pikir ya nggak apa-apa lah. Artinya sah-sah saja apapun yang kita mau sampaikan ya. Yang jelas bahwa fakta yang kami laporkan, kami hadirkan bahwa kurang dari 24 jam mereka kondisinya sudah sangat parah ya. Saya nggak pakai bahasa babak belur, tapi silakan ya bahwa bonyok ya dan sudah tidak berbentuk ya. Ada fotonya. Dan itu sudah dikonfirm dan itu mereka. Dan dikonfirmnya di depan persidangan dan ada masuk di dalam fakta persidangan dan di bawah sumpah. Ngapain nggak ada penyidik Polda yang dinyatakan menyiksa? Kenapa Cirebon aja Pak yang 31 jam? Kita punya logika dong. Dan kemudian ada penyerahannya. Dari sini ada penyerahan bersama Propam, dari sini ada penyerahan bersama dokter. Ada fotonya semua. Yang mulia, ada dua saksi yang kita dengar waktu itu, Saka Tatal dan siapa namanya? Aldi. Saya selama hidup di daerah operasi militer di Tim-Tim tidak pernah melihat tahanan seperti yang terjadi saat ini. Saya sudah saksi di depan sidang. Betapa sungguh biadab. Kalau menurut saya biadab.